tadi. Padahal sampai tahun 2027 diperkirakan sekitar 600.000 yang akan pensiun. Kenapa bisa sampai sebesar itu? Apakah ada akumulasi dari tahun sebelumnya? Jadi begini, yang 1,8 itu telah bekerja sekarang, bukan baru. Nah, itulah itu yang P3K tadi. Yang P3K tadi. Nah, yang P3K ini kita siapkan 2 skenario. Satu P3K penuh waktu dan paruh waktu. Sebenarnya konsep gig ekonomi tadi di dunia tadi. Gig ekonomi. Bagi kabupaten kota atau kementerian lembaga yang anggarannya udah siap, mereka bisa diangkat ke penuh waktu dengan sistem seleksi tadi. Tapi bagi kabupaten kota yang anggarannya belum siap, dia tetap bisa bekerja di situ tanpa harus ada pembengkakan anggaran, ada pengurangan pendapatan. Berarti dia statusnya berubah P3K paruh waktu. Jadi 1,8 itu memang sekarang telah bekerja, tinggal merubah status saja. Nah, yang 600.000 memang fresh graduate karena kita hitung mereka yang sudah pensiun dan yang akan pensiun sampai 2027. Yang 600.000 itu? Iya. Kira-kira. Itu besar sekali Pak ya? Besar sekali. Nah, tapi 600.000 ini belum tentu terisi semua. Karena kualifikasinya belum tentu sesuai. Itu yang alasannya kenapa dibuka sampai 3 kali dalam 1 tahun. Tahun kemarin itu rata-rata 74% yang terpenuhi. 74%. Nah, kita mengadakan ujian kira-kira bulan Oktober-November, maka tidak ada kesempatan lagi. Sekarang di awal sehingga nanti jika tidak terpenuhi masih ada kesempatan untuk bisa memulai. Tapi dengan posisi yang kosong itu kan Pak, istilahnya nggak akan ada berubah dengan untuk posisi lain gitu. Ya, karena makanya kenapa ini agak lambat. Kita sesuaikan terus antara formasi yang disiapkan diusulkan oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Tahun ini kami membuat keputusan agak berbeda dibandingin tahun kemarin. Tahun kemarin formasi kita rigid dari Jakarta. Nah, sekarang kita berikan full ke Pemda dan provinsi dan kementerian lembaga karena kami berasumsi bahwa kementerian lembaga dan Pemda lah yang tahu prioritas SDM mana yang diperlukan. Misalnya, mereka ternyata kekurangan auditor untuk memperbaiki tata kelola ternyata bukan 10, bisa saja 15 atau 20. Mereka memerlukan talenta digital bukan di Kominfo tapi di pertanian karena dia ingin mengembangkan sistem pemasaran pertanian dan seterusnya. Jadi sekarang kita berikan. Ternyata ini memerlukan waktu cukup karena harus diverifikasi usulan-usulan formasi yang mereka usulkan ke BKN. Kapan mulai diumumkan Pak? Nah, kemarin sudah kita umumkan targetnya nanti bulan Juni mereka sudah bisa melakukan proses untuk rekrutmen ini. Pengumuman disampaikan untuk pendaftaran dan lain-lain sekitar kemarin sudah kita umumkan, tapi formasi fixnya kira-kira bulan Juni lah. Juni ya Pak ya. Wah, itu kita harus siap-siap itu. Berarti saya udah nggak bisa nih Pak ya, udah di atas 40. Ya, sudah deh. Pak, ini ada IKN, kemudian ada kantor-kantor pemerintahan yang masih ada di Jakarta. Bagaimana pola kerjanya? Terus apa kira-kira ini relevansinya dengan SPBE? Jadi gini, sebelum sampai ke situ, ketika saya diminta oleh Bapak Presiden menjadi Menpan RB, kemudian saya kolek ini arahan-arahan Bapak Presiden ini, termasuk arahan langsung kepada saya. Dari arahan-arahan yang saya dengarkan, saya catat, termasuk pidato-pidato beliau di berbagai kesempatan di depan Korpri, di depan ASN di Pemda. Kemudian saya catat, kemudian saya simpulkan ada 3 hal yang beliau sangat berharap kepada kami. Satu adalah bagaimana mewujudkan birokrasi berdampak. Karena banyak sekali kesibukan birokrasi ini, tapi tidak berdampak kepada masyarakat. Terjebak di kesibukan pagi, siang, malam, rutinitas. Dan itu saya rasakan saya menjabat jadi bupati. Orang banyak berangkat ke kantor, absen. Ternyata di belakang kantor main main bulu tangkis, main tenis meja itu dulu. Tapi jadi ada sukses story Bapak ini di Banyuwangi? Iya, di awal-awal. Saya kira hampir dulu ya. Tapi sekarang kan tidak ditemukan lagi itu. Jadi kesibukan ASN ini kadang terjebak di rutinitas. Kesibukan mengerjakan ABCD. Kadang di kantor nggak tahu apa yang akan mereka kerjakan. Bahkan target mingguan apa, target bulan apa. Nah, Presiden nggak mau lagi ini. Jadi harus berdampak. Setiap kesibukan harus berdampak. Yang kedua, beliau berharap ini bukan lagi tumpukan kertas. Kadang terlalu banyak laporan, tapi impactnya ke rakyat tidak banyak. Yang ketiga harus lincah. Nah, untuk menempuh ini, salah satu proses bisnisnya ini yang membuat di kantor Kemenpan RB. Nah, maka begitu kami masuk, kami rombak
sistem penilaian reformasi birokrasi tadi. Yeah. Di samping tetap 8 area perubahan, kita langsung sekarang mengukur ke dampak. Yeah. Jadi kalau dulu untuk mengukur RB-nya kementerian lembaga, ini harus mengisi 295 pertanyaan dan mengupload ribuan dokumen yang vendor baru dan membuat aplikasi. Padahal banyaknya aplikasi tidak menjamin cepatnya pelayanan kepada rakyat. Justru membuat birokrasi baru karena rakyat harus mendownload satu-satu aplikasi itu. Nah, sekarang kita larang ini. Dengan Kemenpan diminta oleh Presiden untuk mengkoordinir sistem pemerintah berbasis elektronik. Apa yang sekarang diperlukan? Sekarang tata kelola birokrasi kita yang kita dorong yang impact-nya supaya cepat gerak adalah menginteroperabilitaskan aplikasi tadi. Oke. Maka sekarang ratusan aplikasi di Pemda, mungkin di provinsi, di kementerian, kita paksa sekarang untuk menginteroperabilitas tadi. Nah, ketika kami diminta mengkoordinasi ini, saya senang tiba-tiba Pak Tony Blair datang ke kantor. Pak Tony Blair datang ke Kemenpan. Beberapa minggu lalu. Ya, yang tahun sebelumnya. Oh, yang tahun sebelumnya. Beliau meyakinkan kepada kami tidak ada cara untuk melipat gandakan pencapaian negara kecuali dengan digitalisasi. Oke. Dan transformasi digital yang dikerjakan di Inggris juga mengalami soal yang rumit seperti yang dialami sekarang. Yeah. Karena di Inggris waktu itu lebih dari 1.000 web service yang kemudian jadi satu portal. Menyatukan itu tidak mudah, tapi berhasil Inggris meskipun secara bertahap Inggris akhirnya bisa menyelesaikan itu. Kemudian dicontoh oleh negara-negara persemakmuran. Dan setelah itu kami dengan tim diajak oleh Pak Tony ke Inggris untuk melihat dapurnya di Inggris seperti apa. Saya dengan tim juga kemudian diajak ke Estonia untuk belajar bagaimana sistem yang terbaik di Eropa sekarang bekerja. Oh, ternyata memang perlu ada simplifikasi dan orientasi baru dari sistem pemerintah yang berbasis elektronik. Kemudian kita belajar lagi, oh ternyata atas saran Presiden coba cek mana negara terbaik. Kita cek 20 negara terbaik yang pertumbuhan ekonominya, indeks persepsi korupsinya bagus, investasinya bagus. Ternyata yang indeks developmentnya bagus, yang indeks SPBE-nya bagus. Mulai dari Korea Selatan, Finlandia, Denmark, Inggris dan seterusnya termasuk Singapura, mereka yang sistem pemerintah berbasis elektroniknya bagus. Okay. Nah dari sinilah kemudian kita banyak belajar. Kemudian kami menghadap Bapak Presiden, ratas beberapa kali diputus. Memang ini menjadi keinginan Presiden sejak awal bagaimana SPB ini bisa bekerja. Dan ternyata setelah kita lihat dari berbagai negara itu kami lapor kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden setelah kami lihat ternyata negara-negara ini kenapa bisa cepat mengakselerasi, menginteroperabilitas sistem itu ternyata 3 kuncinya. Ada strukturnya. 1, digital ID-nya harus beres. Yang pendudukan kedua, berarti itu. Ya, data exchange-nya harus beres. Yang ketiga, digital payment-nya harus beres. Nah, menyatukan ini ternyata butuh yang namanya GovTech, Government Technology. Nah, selama ini masing-masing kementerian punya konsultan yang ini kalau kecap nomor 1 semua ini. Ini paling top semua, ini paling top lulusan ini. Kita kaya dengan data, sayangnya tidak bisa terinteroperabilitas. Data exchange-nya nggak terjadi, maka rakyat masih berbelit. Jadi misalnya ke rumah sakit ini ngurus putra-putrinya, Bapak harus ngisi, masih harus fotokopi, betul nggak? Betul. Nanti ke tempat lain masih harus ngisi lagi, fotokopi lagi. Padahal dunia udah berubah sekarang. Hampir semua pelayanan yang sifatnya private sudah beres di HP. Kenapa harus mengisi? Ini karena digital ID-nya belum beres. Lalu apa posisi hari ini? Inilah kita sedang mengintegrasikan identitas digital yang di Kominfo dengan digital identitas kependudukan digital yang ada di Kemendagri. Ini masing-masing punya kewenangan undang-undang. Selama ini susah mempertemukan. Tapi alhamdulillah dengan beliau dengan mengerahkan tim, kami rapat lebih dari 20 kali. Sekarang mulai ada titik temu untuk kita beresin. Nah, untuk membereskan ini tidak mudah. Karena masing-masing punya konsultan teknologi masing-masing. Nah, setelah belajar dari Inggris, Singapura semua, ini punya government teknologi. Kira-kira tukangnya sama untuk menginteroperabilitas ini. Karena kemarin punya tukang masing-masing susah mempertemukan. Karena menyangkut proyeknya bisa berhenti masing-masing. Paling bagus ada 5 dinas yang kinerjanya paling buruk. Nah, kinerja yang paling jelek tadi, tunjangannya dipangkas untuk yang paling bagus di atas tadi. Jadi tidak fix. Nah, kita juga di RPP ini, RUASN ini mendorong bahwa tunjangan itu ya diberikan bagi mereka yang berkinerja bagus. Nah, kalau kerja nggak kerja tunjangannya sama, nah ini
pasti akan mendorong birokrasi yang seperti yang tadi yang disebutkan tadi. Nah, targetnya ke depan kinerjanya dengan penilaian kerja yang digital, targetnya ke depan kompetisinya akan lebih bagus. Apa kira-kira nih Pak dampaknya ketika nanti tunjangan kinerja ini lalu diberlakukan single salary, bukannya justru malah akan yang tadi harusnya mendapatkan dia performance-nya tidak bagus, dia punya take home pay taruhlah. Oleh karena itu single salary itu maknanya bukan satu orang sama dengan pendapatannya. Nah itulah nanti akan kita kontrol. Tetapi paradigma ASN dahulu dengan sekarang dan ke depan tentu harus berubah. Infrastruktur digital teknologi sekarang menjadi bagian dari sistem pengukuran kinerja kita. Oleh karena itu maka sistem rekrutmen ASN juga sudah berubah sekarang. Tidak bisa lagi titip, ponakan, saudara dan lain-lain. Tentu ini membutuhkan PPK di atasannya menjadi lebih bagus. Kalau sistem rekrutmennya sudah bagus, mencari talenta-talenta yang bagus, kalau di birokrasi di kabupaten kotanya nanti tidak disiapkan ekosistem yang bagus, takutnya nanti meniru budaya yang lama. Itulah yang sini kita contohkan. Kita ini kalau suka minum kopi, maka yang dicari kan salah satunya kan kopi luwak. Kenapa kopi luwak? Karena luwak itu tidak mungkin makan kopi yang masih hijau. Pasti makan kopi yang sudah matang. Nah, sementara kopi yang sudah matang itu rasanya kalau udah disangrai itu berbeda dengan kopi yang hijau. Maka orang cari kopi luwak. Nah, maka pemilihan kopi yang berkualitas itu kan jadi penting di ketinggian tertentu, kematangan tertentu. Nah, kita sudah milih kopi nih yang bagus-bagus ini untuk agar ke depan menjadi kopi yang enak ketika diminum. Nah, kalau kopi yang bagus disangrai dengan cara menyangrai yang bagus, pasti cita rasanya pasti akan berbeda dan akan mahal dan enak rasanya. Kan gitu. Betul. Kematangannya juga tuh. Tapi kalau ini kopi yang bagus tiba-tiba disangrai, yang penting gosong, yang penting hitam, pasti rasanya beda. Nah, kita berharap ke depan ini ASN yang kita pilih yang bagus ini ke depan ekosistemnya juga dibuat yang bagus oleh Pemda. Oleh karena itu maka sistem diklat kita juga kita rubah. Denganlah ke depan experience ini menjadi penting. Ya, experience langsung di lapangan. Itu experience learning itu menjadi bagian dari diklat. Tidak berlama-lama sekian jam di kelas, tapi dikombinasikan dengan di lapangan. Kemarin Dirjen Laut menyampaikan terima kasih kami karena kami rombak ini. Sehingga lulusan-lulusan itu tidak harus lama di diklat, langsung di lapangan. Sehingga sertifikatnya mereka, AIMO mereka langsung segera diakui karena langsung praktek. Kita ini kebanyakan di kelas, tidak segera praktek. Nah, maka job-job training itu menjadi bagian dari penilaian ini. Tentu sekarang ini kami masih bekerja keras menyelesaikan RPP rencana terkait peraturan pemerintah terkait dengan RUU ASN. Dan kami terus menerima berbagai masukan dari berbagai pihak supaya ke depan ASN kita ini bisa berkelas dunia. Tentu tidak hanya dari sisi rekrutmen ya, tapi bagaimana ekosistem diklat pelatihan mereka termasuk teman-teman di Pemda, di kementerian lembaga bisa mendorong agar ASN yang terpilih ini ke depan memang menjadi jawaban untuk ASN yang berkelas dunia. Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa untuk pada saat rekrutmen nanti yang namanya pengalaman itu menjadi satu hal yang penting. Apakah itu akan jadi pertimbangan pada saat misalnya ada dua orang yang punya skor sama pada saat mereka tes nanti, kemudian dilihat yang pengalaman kerjanya lebih mumpuni itu yang akan dipilih atau bagaimana? Jadi gini, sekarang ini kan kita sebenarnya menghadapkan pada dua situasi kemarin. Nah, objektivitas ini akhirnya kemarin dipilih dengan sistem CAP. Supaya tidak ada subjektivitas. Nah, begitu wawancara macam-macam, di satu sisi ada institusi yang sangat profesional, tapi sisi lain ada yang memanfaatkan tadi. Nah, sekarang ini kita masih dengan menggunakan sistem CAT ini. Nah, terkait dengan talenta digital ini, kita terus berdiskusi untuk mendapatkan bagaimana talenta yang diperlukan oleh negara ini memang betul-betul sesuai. Termasuk usulan bagaimana mendeteksi calon ASN yang terpapar radikalisme misalnya. Bagaimana cara memilih, Pak? Inilah kemarin maka kita tambah soal dari 100 menjadi 110. Ada pertanyaan, apakah cukup 10 soal mendeteksi itu? Ini melibatkan para pakar untuk mendeteksi tadi. Termasuk juga dulu calon ASN memerlukan 2 tahun, setelah itu baru mereka bisa sekolah kembali. Termasuk dokter-dokter spesialis. Sekarang sudah kita pangkas. Artinya sistem yang membuat
ASN kita berbelit yang memerlukan waktu, ini sudah banyak kita pangkas, termasuk pengisian dupak, angka kredit bagi dosen, guru, ini sudah kita pangkas, sehingga sesungguhnya ini aturan-aturan yang baru ini membuat birokrasi mestinya lebih lincah. Jadi dosen nggak perlu lagi terjebak sama borang ya Pak? Nah, pengisian angka kredit yang selama dikeluhkan tidak lagi. Oleh karena itu, termasuk guru dan dosen, dan oleh karena itu kita sudah membuat Permenpan JF, Permenpan 1 terkait guru dan dosen, yang ini memberikan ruang yang lebih cepat, lebih lincah. Tinggal kita nunggu peraturan instansi pembina di Dikbud terkait dengan guru dan dosen, sehingga mudah-mudahan ke depan guru dan dosen akan lebih lincah. Seiring dengan banyaknya dosen-dosen yang semakin sulit untuk mendapatkan dosen-dosen terbaik karena berbagai aturan dan juga kompetisinya dengan dunia bisnis sekarang. Mereka tertarik ke dunia bisnis karena mungkin insentifnya lebih menarik. Padahal dosen ini sangat penting untuk melahirkan putra-putri terbaik. Dan saya dengar katanya UMR lebih besar daripada gaji dosen itu. Nah, tapi sekarang kan sudah mulai banyak afirmasi, terutama juga untuk nakes. Kita sekarang kemarin berpikir keras bagaimana dengan Pak Menteri Kesehatan, Pak BGS dan Pak Nadiem untuk mendorong lahirnya dokter-dokter spesialis baru. Kita ini rata-rata hanya 2.000-an per tahun melahirkan dokter spesialis, padahal kita kekurangan 29.000 dokter spesialis. Itu bukan masalah distribusi ya Pak? Nah, di samping soal kelulusan, tadi yang saya sebut lulusan, ini juga soal distribusi. Distribusi kan? Karena 59 dokter spesialis itu ada di Jawa. Iya, betul. Selebihnya mereka ditempatkan pindah lagi ke Jawa. Maka kita siapkan skema baru ini untuk pengangkatan ASN dokter spesialis di 3T, sekaligus Menkes menyiapkan insentif-insentif baru agar mereka mau bertahan di daerah-daerah yang disebut dengan 3T tadi. Oke. Pak, ini ada satu pertanyaan, ada kawan PNS yang bertanya pada saya ketika mereka tahu saya akan mewawancari Bapak. Tolong tanyakan tentang kenapa CPNS atau calon ASN itu yang baru itu sudah langsung mendapatkan jabatan fungsional tertentu, misalnya fungsional perencana kah, fungsional humas, sedangkan yang lama-lama ini masih fungsional pelaksana gitu. Apakah ada prioritas untuk mereka yang sudah ada banyak kebijakan baru yang nanti kita transform ya. Harapan kita nanti teman-teman yang menangani SDM di kementerian lembaga, kita sudah siapkan nomor-nomor telepon. Itu hotline ya Pak? Iya, hotline. Nanti bisa bisa Zoom teman-teman, nanti bisa disambung. Dan saya sudah siapkan nomor-nomor telepon untuk dari seluruh daerah dan instansi daerah untuk bisa bertanya. Kami siapkan puluhan nomor telepon untuk teman-teman bisa hubungi. Setelah nanti teman-teman bisa masuk ke Si Pandai.